Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan lil mu'minin wa tanbihan lil ghafilin wa ibratan lil muttaqin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل وكفى بالموت واعظا أما بعد. Dari para penggelincir, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para kadus yang dia hormati, nini mami sanad bija, hadirin hadirat, para jamaah pencinta pengajian, jamaah zikrullah dalam rangka malam ke-9 dari meninggalnya saudari kita Hajah Maryam yang meninggal di Malaysia. Alhamdulillah wa syukurillah, mengirim barang-barang bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pelungguh sami masih dijan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala macam penyakit. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tetap sehat walafiat, bisa tetap beraktivitas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah. Apabila ada kematian seperti ini, kita bisa saling membantu dengan doa, dengan pahala zikir dan ayat-ayat yang lain. Hadirin hadirat hafizakumullah, kepada keluarga terutama daripada almarhumah, tentu musibah niki adalah ujian bagi tiang pelungguh sami, dan setahu tiang beliau niki termasuk musibahnya agak beruntun, dari pertama dulu pengawas tiang putra beliau, Pak Mahruf, terus ada saja sampai sekarang mungkin sudah berapa sekarang niki, masya Allah, tapi memang ujian niki para jamaah itu jalannya Allah cinta kepada kita. Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu as-sukht. Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau cinta kepada tiang pelungguh sami, Allah berikan bala alias ujian. Bala itu ujian. Allah berikan kita ujian. Kalau kita ridha dengan segala ujian Allah, maka bagi kita keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita tidak ridha, maka Allah akan murka pada kita. Jadi terima doa. Nabi pun bentuk ujian kita terima dengan ikhlas. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah bahwa itu yang terbaik bagi kita. Apapun yang Allah tentukan itu terbaik. Dan apa yang menjadi kehendak Allah sebenarnya pada hakikatnya tidak ada yang merugikan kita. Semuanya adalah manfaat untuk kita. Cuman kadang-kadang kelihatannya sepertinya mudarat, tetapi pada hakikatnya adalah manfaat untuk kita. Sudah banyak nikmat yang Allah berikan yang pelungguh sami para jamaah. Walila murtijan musibah sekali dua ya sabar. Nabi Ayub alaihissalam, beliau waktu diberikan ujian karena iblis laknatullah alaih, dia iri melihat Nabi Ayub alaihissalam, ketaatannya yang begitu hebat, sering Allah Subhanahu wa Ta'ala
membanggakan Nabi Ayub di hadapan para malaikat-malaikatnya, membuat iblis menjadi iri. Apa kata iblis? Nabi Ayub itu rajin karena kebetulan kau berikan dia banyak nikmat, kau berikan dia kekayaan, kau berikan dia kegagahan, kau berikan dia anak yang lengkap. Gimana dia tidak beribadah? Hanya Allah berfirman kepadanya, ya, silakan kau uji dia. Kalau kamu tidak percaya, uji dia. Kalau begitu saya minta izin ya Allah, saya akan memberikan dia ujian. Akhirnya diizinkan dengan izin Allah, ya, Nabi Ayub alaihissalam diuji lewat iblis laknatullah alaih. Ini pertama biji jarin meninggal, serentak maka 14 biji meninggal, kenyangkan ngelor di dalam sopok gede mundep peteri balik ke mupis kerendatan maka 14. Enggi dia dan tuji enggi waktu beliau mau ibadah datang iblis, masih baik melenya sembah nenek mentian dan anak 14 mati sekaligus. Nabi jawaban Nabi Ayub alaihissalam, alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya anak yang begitu gagah-gagah, cantik-cantik, dan Allah mengambilnya kembali. Enggak jawaban beliau, beliau sabar. Diuji lagi dengan harta bendanya, dihabiskan harta benda beliau. Datang lagi iblis menggoda beliau, hartamu sudah habis, sekarang masih saja kau sembah Allah. Apa kata beliau? Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya harta benda dan Allah mengambilnya kembali. Jadi beliau betul-betul merasakan bahwa segala itu adalah titipan, bukan miliknya. Hadirin saya yang perlu bersami para jamaah, jangan pernah merasa memiliki harta benda niki di tengepe, nyawon terdoang di tengepe, anak jari di tengepe, semuanya adalah miliknya Allah. Niki makna daripada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Namun tulakan betul ya para jamaah, udah yang namanya barang titipan, biar milik baik CP, kita akan terima dengan ikhlas. Begitu juga sehat ini adalah titipan, penyakit juga titipan, karena semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin dia perlu samika nyekat tuji jelo sama makin doang sak tahu si tiang doang niki 5 sak ninggah sak nelpon nih 5 sak jelo ni doang. Ya Allah, para jamaah pada dasarnya pada waktunya nanti tiang perlu musami juga akan dapat giliran. Giliran jaga do giliran. Lemaru jaga, selat jaga, tak penting, tak jelas, ya tak mau doang giliran. Musaran kematian niki dinara istilah sajuru tu penjuru samuri, dapat muri. Luwen dengan sak bajangan sita mati. Di rumah sakit mati. Niki sak baru modal layat niki le bagian keborrandu jog dai laus gede. Sak keseributan kenyang sakit keras kakak dia kan sakit keras mulia mati. Allah Akbar, nia santai noh terbayangan nak mati, nia mati penjulu. Nah nikilah para jamaah, timang ini tersehat makin denara enten tiap batuk selama belum tentu tak bau datang lema harum. Ya boleh kesempatan niki para jamaah yang ingin menyampaikan suatu wasiat daripada Sultanul Aulia Ibrahim bin Adham. Nabi Basan Ibrahim bin Adham berwasiat kepada salah seorang yang datang
meminta wasiat kepada beliau. Qila lahu usini, berikan saya wasiat wahai Ibrahim bin Adham. Apa kata beliau? Wasiat beliau ada beberapa hal para jamaah. Yang tentunya wasiat beliau kepada orang itu adalah wasiat beliau juga kepada kita semua. Idza ra'aitumun nas ya mashghulina bi amri dunya fashtaghilu antum bi amril akhirah. Nabi bahasa beliau, lamun desrioan dengan sibuk si urusan dunia doang, si deja ada sibukan di si urusan akhirat. Ini kisah pertama wasiat beliau. Lamun ada desrioan dengan sibuk si dunia doang, si deja ada sibukan di si sibukan akhirat. Artinya para jamaah, nabi-nabi tegawe di dunia niki ada yang akhirat lain lain tujuan. Ndek dapat yang lepas ya terus dunia niki, ndek dapat yang kah lo begawian, ndek dapat kah lo ngawis, ndek dapat kah yang terpiniatkan semuanya itu untuk akhirat, untuk ibadah. Lamun orang nikah niat saja para jamaah, maka tentu yang jadi utama adalah ibadah. Ada kebetulan kenyang ngawis mun azan oleh penyerpok mut lalu sembahyang dedek kalau ngawis untuk akhirat lalu biarkan dia sembahyang sing ngawis. Jadi salah niki mau mati niki denara dengan datang di samping niki ada dengan mati mun lalu datang samping itu berantem. Allah, mati pada jamaah harta benda niki dia tahu milu. Mundur mati jangan doang dia pelunggu zami, ya jauh dua helai kain kapan. Pasti dia tulak doang malik jok loang bubur seukuran 60 cm kali 2 meter kurang lebih. Enggak arah lain itu, dia tidak tulak. Dan darah jauh nabi-nabi, dan jauh kepeng, darah jauh galang doang. Padahal balik berat spring bed, berat macam. Lagu dia mati waktu pegalang si bongkelan. Darah cerita dengan mati mau pegalang segalang sampok darah. Berberbek sugi, berberbek luit anak, berberbek solah balik. Ya pun sila. Bahasa Ibrahim bin Adham, fastaghilu bi amril akhirah. Sibukkan diri untuk akhirat. Ini. Yang kedua wasiat beliau, idza ra'aitum mashghulina bi tazyini zawahirihim fastaghilu antum bi tathhiri bawatinikum. Apabila kalian melihat orang sibuk hanya menghias zawahirnya, menghias yang kelihatan. Muan doang terhias. Sampai kerja Masya Allah. Telur neng. Ukuran jangan ke sesenti. Hati-hati nih. Para baja-baja doyan dengan ingat si ukuran. Oh, makan berserau mau senggitan boleh bawa. Kincuan senti, awak doang mau bersih, muat doang mau toles, tetapi kadang-kadang kita lupa dengan hati kita. Ya pun beliau berwasiat, fastaghilu antum bi tathhiri bawatinikum. Sibukkan dirimu untuk membersihkan hati. Niki hati niki ya sumber dari segala-galanya. Namun hati solah aja solah masalah ini. Namun hati aparan kotor aja selapun milu kok kotor. Niki. Dan bina malah gelas niki para jamaah sareng hati. Mun kotor gelas niki timak aja ketumpahan ai aqua milun kotor.
Jadi harus bersih dulu gelas baru tumpahan air. Tidak bisa orang sampai kepada ma'rifat lamun sampai kok amunatin masih kok kotor. Karena ma'rifat itu adalah bagaimana mengenal Allah dengan cahaya iman dan keyakinan yang kuat. Hati yang bersinar itulah yang mampu menyampaikan seseorang kepada ma'rifatullah itu. Ma'rifatullah artinya mengenal Allah. Bagaimana ma'rifatullah ini para jamaah? Itu lahir daripada iman yang kuat, iman yang didasari dengan tasdiqun bil qalb, iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Lamun dengan ucapan si biwih jangan luwek tahu, lapuk mungkin tahu karena la ilaha illallah, tapi tasdiqun bil qalbi niki para jamaah ini yang susah, niki yang sulit. Nggih, betul enggak ini hati kita membenarkan adanya Allah? Betul enggak ini hati kita tahu bahwa Allah itu ada? Dan itu proses. Bagaimana ini bisa para jamaah? Harus dengan lewat pembersihan hati. Tathhirul bawatin, pembersihan batin. Berbeda bersih hati niki zikir banyak-banyak. Wa kunu ma'as shadiqin, girang-girang bareng kaja dengan saleh, girang-girang ngaji, girang-girang hadir dalam majelis-majelis ilmu, girang-girang zikir, girang-girang abot di menara pengajian, hadir pengajian, lamun jarang ngaji kotor hati niki, kono si kelepuk, Nabi jadi kelepuk kan dosa nika. Dosa niki demet gawe nempel. Lamun penuh tempelan niki berubah dia menjadi ron. Ron artinya noda. Noda niki menutup mata hati kita, mata batin kita, sehingga mulut kita mengatakan Allah itu ada, tapi hati kita mengatakan tidak. Kenapa? Karena mata hatinya tertutup dan kita mata hatinya yang menutupinya, sehingga tidak sedikit orang pada jamaah ya yang tidak ada malu-malunya mengerjakan maksiat di mana-mana. Kenapa? Karena dia tidak merasakan Allah itu ada. Kalau betul-betul merasakan Allah itu ada, dan semal gak maksiat. Lejulu nenek ketika maksiat, semal. Syaikhul Qadir Jailani para jamaah tindok doang dan bani terlentang dan bani marah nikin dan tindok Syaikhul Qadir Jailani mensari berbeda cara mensari nyekuk kedua si murid kakak di kuah BTD de mensari terlentang ya Syekh berbeda dan gak tindok terlentang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba tindok lontah, tidur lontah niki dan semal berbeda dengan tidur lontah lu juru nenek menulah bahasa itu. Dong itu aja selaku gawe. Kenapa? Karena hati kita masih kok kita sibuk hanya membersihkan zahir saja. Mandi jatuh kali sejelok lagu atid jadi tuah bersih. Berbeda bersih pada jamaah tadi itu. Kunu ma'as salihin, girang-girang kumpul kanji dengan saleh, duduk sama ulama, girang-girang hadir dalam majelis-majelis taklim, girang-girang zikir. Itu cara pembersihan hati niki para jamaah. La ilaha illallah, itu pembersihan hati niki. Ibarat kaca kejegan oleh. Kemudian yang ketiga, wasiat Ibrahim bin Adham. Idza ra'aitumun nas ya masghulina bi imaratil qusur fastaghilu antum bi imaratil qubur. Lamun deseriuan dengan sibuk pina istana doang, paling doang terpoles. Paling saya tahu di dunia ini. Masya Allah, ron balin ya mengkilat, berkeranit, lagu masjid ya
keramak. Balen jak mengkilat masjidnya berkeramak. Dan tester bertahun-tahun. Dengan sujud menbarus lakar. Padahal kajet bangun masjid, kajet pira, kajet sugobok-gobok. Berapa kakak? 200 kakak, 300 kakak. Dan ini jari masjid. Bali mesa terjari. Kembali pada jamaah, karena kita tidak punya semangat untuk menghiasi kubur kita. Enggak doang mau hias rubalin doang. Kita buat istana di rumah, tapi kita tidak pernah pikirkan untuk akhirat. Berbicara untuk perbaiki kubur pada jamaah, ya dengan memperbaiki masjid. Kerisak masjid, kuat-kuat nyumbang jauh masjid, kuat-kuat bersedekah, tinggi. Disuruh nyugulan sedang seket laulnya kalau yang suruh si panitia di tahun ada corona. Bapak suruh nyumbang ke masjid cek corona. Ya Allah, Bapak sumbangan dia cemoh mudah tapi umur corona. Karena ada dari ibu. Dari mana sumbangan ini? Dari corona ya kok. Mudah-mudahan ya, panjang umur. Kena kearan dengan Allah. Nah ini para jamaah. Kadang-kadang itu sumbang tanah dong ada sejengkal masih mikir, tinggi. Kadang-kadang lorong mula bau liwat terak kali lorong senong. Lagu ngone-ngone saya berdoa dong anu napa nara lambang keser ngone-ngone jika renteri ya Allah din bau beslewanan bahondai sino mbelai rurung salai keser dong tembok para kayen jauh mati padahal enggih ande nas nia baya geser jadi anak ada sabau gama samula terak bau sakit pada bau beslewanan mana-mana sedengkak. Itulah yang akan menjadi amal jariah dan bahkan itu yang akan mendatangkan keberkahan. Cuman kadang-kadang setan niki lain nonin berbesek lebih lontana doa nih bisa ketiga ini oke sih bisa kecil ini setan no ada nih padahal tidak lalu asjengkak kadang-kadang kawan nah niki para jamaah kita lupa bahwa kita akan mati. Yang keempat wasiat Ibrahim bin Adham, idza ra'aitumun nas mashghulina bi uyubin nas bi uyubi ghairihim fastaghilu antum bi uyubi anfusikum. Lamun deserioan dengan sibuk yur aib batur si dejak sibukan di si aib temen sulakan selaku niki jauh di pribadi dede tunjuk dengan mau tunjuk dengan niki sekek jauh dengan 4 jauh kita sila dengan nuni kita lain 4 lupa ini para jamaah ini. Di saat kita merasa lebih baik daripada orang lain, itulah yang namanya ainul takabur, itulah namanya sombong. Angkat dedek, kembalikan segala sesuatu itu kepada kita. Dedek tunjuk dengan, dedek sebut dengan, dedek kena, takut jawab, dedek aib temesak tebain dan mampis itu persin, apalagi temalik iur aib dan tinggi. Kadang-kadang dengan berparat lengek, padahal dengan itu sholat. Separuh debentele runmuan dengan birengan sekedip parang dengan dewa sembahyang. Dia jarun penguat, ini rumah baik tentu air uduk dia. Pada yang kejadian isin neraka wati. Ini gak mainan dia bahaya, isin surga. Dengan ampun biarang muan sin lalu PT rezeki PT senina anak si rezeki sahala to tengah bangkat tahun jam $20 entau PT biarang muan dengan
Lalu benda tahu dengan tahajud tengah malam jaga. Sang jam 2 jaga terus tahajud berdoa. Belum tentu di majak biar muan batur niki dengan lengek. Kadang-kadang sak mulus muan belum tentu dengan rajin wudu dan bau jadi ukuran zahir niki para jamaah. Ada sebutan di dalam sebuah kitab dengan sak bilang jelungkan pegawaian para jamaah nggih lalu beli beram doang beli mau tertele si masyarakat ponggok trigen ber bilang jelo itu pegawai mau ke malam menggandong lain pasar beras mau pas meninggal dunia darat baik dengan mele talet darat baik dengan apa dan yang pandi ini mele akhir senina mesaan pandi kayak mesaan bokos mau karing saya jari opongan sampai tahun mau pangadir lalu dalet enggih menerupa tiba-tiba ada seorang ulama yang orang niki para jamaah din wah turun gunung. Dia terkenal sekali ahli tasawuf yang sedang menyepi di atas gunung dan dia akan turun tidak akan turun kecuali dalam keadaan genting atau satu perkara yang sangat penting. Muya wah turun enggih pete dengan atas nama saya meninggal nika biaran ni oh yang meninggal akan biya mai kalau sembahyangan pun pengak dengan selapun pis kumpul selapun pada jamaah dikembe ampun saya sampai lalu terpete si ulama besar mun sembahyang ambih milu selapun dengan sembahyang apa sebenarnya pegawaian dengan ni ampun saya sampai sudah perintah Rasulullah yang memerintahkan saya untuk datang menyolatkan dia angkat gihuli maraluan niki dengan demenan ya Syekh nggih lagu sebenarnya sama manjang niki ndek napa pemabuk ya lalu beli beram niki ndek untuk nia lalu beli beram niki tumpah dia menambali setriga niki pun tumpah ya apa ni mudah-mudahan berkat tumpah ya apa dan tuak niki berkurang dengan mabuk malam Senin ada yang bendin mabuk dengan apa lalu jauh pasar beras dia apa lalu berzina ia lalu bayar doang ini kebayar ke malam Senin kemudian dia kayak berzina kan jasai wah tak bayar ke bawah lagu saya nggak satu lain mudah parah ini adalah berzina ini angkat bau nilai dengan oleh zahir kembalikan kepada diri kita ya fastagilu bi uyubi anfusikum ya sibukkan diri kita dengan aib kita sendiri dedek kirang nabiaran sibuk isi aib dengan di saat kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain para jamaah maka itulah namanya ainut takabbur. Ibrahim bin Adham Syekh Abdul Qadir Jalani beliau niki kenyangkan yang lewat oleh lega niki meliwat beberes ini mau takut lalu saya bakasi najis menangkas apa nara jubah ini mau tersinggung beberes niki Nabi bahasa halus beberes itu menangkat jubah lah tersinggung bahasa niki ya dia kembik Jakob Abdul Qadir ampun saya sampai angkat jubah dia angkam saya aparan jijik lalu delek ke apa salah ke aku ni manusia lah mendeman penuh kemeras mendeman puas masih dong milik dong ampuk namun beberes aja munah mangan sekali mungkin dok selesai dan wah pikiran saya nggak akan lemah Mbel lebih tawakal beberes atau manusia menangis ya Abdul Qadir Jalani nangis tentu nah kau saunim dia beberes ternyata kamu lebih mulia daripada aku tidak pernah Abdul Qadir Jalani mengatakan kamu lebih mulia daripada manusia anda
Para jamaah tentu memang manusia itu adalah mulia. Walaqad karramna bani Adam. Manusia lebih dimuliakan. Tetapi secara pribadi belum tentu kita lebih mulia daripada beberes. Ndarak cerita beberes taman neraka. Arak dalam riwayat beberes taman neraka. Ndarak. Arak apa ndek beberes taman surga? Arak. Kitmir beberesnya Ashabul Kahfi masuk surga. Arak manusia taman neraka. Anak manusia dalam surga, yoli pernah, ya lagu Arvin luwe dah dalam neraka. Berarti ada manusia yang lebih hina daripada anjing, dan mungkin kita itu. Jangan pernah kita merasa lebih baik para jamaah. Di saat kita merasa diri kita paling hina, maka kita telah mengetahui diri kita sendiri. Kita telah ma'rifat pada diri kita. Man arafa nafsahu, arafa rabbahu. Di saat kita mengenal diri kita, maka kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pun waktu sujud sembahyang para jamaah, di saat kita bilang Allahu Akbar, kita tempelkan kening kita di tanah para jamaah. Kita taruh kepala kita yang tadinya paling atas di posisi paling bawah, lebih bawah daripada pantat kita para jamaah. Dengan tujuan apa? Apa maksud daripada sujud kita? Untuk kita menyatakan diri bahwa kami ini hina, hanya Allah yang maha tinggi. Sekedar niki para jamaah yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya lunas maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan niki ada manfaatnya.